Apakah Roh Kudus hanyalah kekuatan ilahi atau Roh Kudus memiliki kekuatannya sendiri? Apakah Roh Kudus adalah personal, pribadi, ataukah impersonal? Shalom saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur pada saat ini kita boleh masuk ke dalam pelajaran sekolah sahabat kita yang keempat, kepribadian Roh Kudus. Namun sebelumnya mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberkati kami pada saat ini. Kami ingin mempelajari mengenai Roh Kudus. Biarlah Tuhan membukakan kepada kami pengertian yang terbaik sesuai dengan Alkitab dan Roh Nubuat mengenai Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau sabat lalu kita sudah mempelajari bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang ilahi. Sabat ini kita akan melihat kembali dan lebih ditekankan kepada umat-umat gereja Masehi hari ke-7 bahwa Roh Kudus adalah benar-benar pribadi. Tapi sebelumnya saya ingin kembali membahas sedikit pelajaran sabat lalu. Kita sudah menemukan bahwa Roh Kudus itu maha tahu, maha hadir, kekal, berkuasa untuk membuat mujizat dan lain sebagainya. Bahkan Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus itu setaraf dengan Bapa dan Anak, trio kealahan. Tapi pada sabat ini, rangkuman sekolah sabat, kita akan melihat dengan lebih jelas lagi bahwa Roh Kudus bukanlah tidak berkepribadian. Sekali lagi, Roh Kudus bukanlah tidak berkepribadian. Sekolah sahabat kita kalau saudara belajar sering menggunakan kata impersonal. Apa ini impersonal? Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa impersonal artinya tidak bersifat pribadi, tidak berkaitan dengan, dalam kurung, tidak mengenai seseorang. Artinya adalah kalau ada pandangan yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah kekuatan ilahi Allah, Roh Kudus adalah semangat Allah, maka pada sabat ini akan dibuktikan bahwa pandangan-pandangan itu salah telak. Kalau ada orang-orang yang membagikan pekabaran bahwa Roh Kudus itu hanya sekedar kekuatan, semangat ataupun spirit ilahi, maka sabat ini kita akan melihat baik dari Alkitab dan Roh Nubuat membuktikan bahwa Roh Kudus itu memiliki pribadi. Dia memiliki kekuatannya sendiri, dia memiliki kemauan, dia memiliki keputusan. Mari kita lihat. Alkitab kalau kita pelajari sekolah sahabat kita menunjukkan banyak ayat. Saya sebutkan dengan cepat. Roma 8 ayat 14 sampai 16, ayat 27, Roma 8 ayat 26, Roma 15 ayat 13, 1 Korintus 2 ayat 4, 1 Korintus 12 ayat 11, 1 Timotius 4 ayat 1, Kisah 8 ayat 29, 10, 19, Yohanes 14, Yohanes 16 ayat 13 dan 14, Yohanes 15 ayat 26 dan 27, Yohanes 14 ayat 16 dan 20. Banyak ayat saudara-saudara yang kalau saudara belajar sekolah sahabat memaparkan mengenai kepribadian bahwa Roh Kudus adalah satu sosok pribadi. Tapi saya hanya akan mengambil 4 ayat dalam rangkuman sekolah sahabat saya. 4 ayat. Saudara lihat di slide ya. Di slide saya sengaja menggarisbawahi ayat yang pertama. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Saudara perhatikan baik-baik di slide. Tetapi apabila ia datang yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu. Saudara lihat ya, garis pertama memimpin. Kalau Roh Kudus hanyalah sebuah kekuatan, bagaimana mungkin dia bisa memimpin? Orang yang bisa memimpin, oknum yang bisa memimpin, artinya dia berkepribadian. Dapat memimpin. Memimpin
kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara lihat. Roh Kudus dia berbicara, dia mendengarkan, dan dia menubuatkan. Bersaksi tentang hal-hal yang akan datang. Memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan ia akan memuliakan aku, memuliakan Yesus. Pelajaran 2 jangan lupa. Sekolah Sabat pelajaran yang kedua kita sudah pelajari. Salah satu pekerjaan Roh Kudus adalah memuliakan Yesus di dalam hidup para pengikut-pengikutnya. Supaya meninggikan Yesus di dalam hati dan pikiran kita sehingga kita lebih memiliki hubungan yang baik dengan Allah, dengan Yesus. Jelas, ini baru satu ayat. Kalau Roh Kudus hanya sebuah kekuatan, tidak mungkin dia bisa memimpin, berkata-kata, mendengarkan, bahkan menubuatkan, memberitakan. Ayat berikutnya, saudara perhatikan di slide, kita akan melihat banyak ayat hari ini. Roma 8 ayat 14 sampai 16. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saudara perhatikan, Rasul Paulus dalam kitab Roma mengatakan bahwa roh Allah itu memimpin. Roh Allah itu bersaksi, roh Allah itu menjadikan kita anak-anak Allah. Ini jelas satu pribadi saudara-saudara, bukan kekuatan Allah ini. Roh Kudus memiliki kekuatannya sendiri. Sebagaimana Bapa memiliki kekuatannya, Anak memiliki kekuatannya, demikian juga Roh Kudus memiliki kekuatannya. 1 Timotius 4 ayat 1. Tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Slide ya. 1 Timotius 4 ayat 4. Roh dengan tegas. Bayangkan saudara. Roh itu, roh Allah itu bisa berkata-kata, bahkan berkata-kata dengan tegas. Ini membuktikan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Kita juga sudah baca ini ayatnya ya. Dosa yang tidak dapat diampuni sahabat lalu. Mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus juga bisa berduka karena ulah kita. Sama seperti Yesus menangis ketika banyak orang menolak dia. Roh Kudus juga berduka ketika kita menolak panggilannya. Berarti Roh Kudus juga memiliki pribadi. Lebih jauh lagi saudara-saudara. Ini sudah 4 ayat ya. Ayat yang berikutnya Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh, perhatikan saya garis bawahi Roma 15 ayat 13 di slide, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kekuatan Roh Kudus. Coba saudara perhatikan ayatnya. Kalau seandainya Roh Kudus itu hanya kekuatan ilahi ataupun semangat ilahi, maka ayat ini nggak cocok. Harusnya ayat ini dibilang, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu supaya oleh kekuatannya, ya kan? Kekuatannya Tuhan. Permulanya kan kata Allah, semoga Allah, kekuatannya, selesai. Tetapi Paulus menuliskan bukan kekuatan Allah Roh Kudus ini. Roh Kudus memiliki kekuatannya sendiri. Sebagai trio kealahan. Memiliki kekuatannya sendiri. Berarti Roh Kudus itu benar-benar berkepribadian. Satu oknum. Ada orang tanya sama saya.
Beberapa waktu yang lalu dia tanya, "Pendeta, emang Roh Kudus itu memiliki wujud seperti kita manusia? Bisa dipegang-pegang begini?" Sehingga pendeta bilang itu oknum atau pribadi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau ingatkan, dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh, yang seperti kita hanya Allah Anak. Yang bisa dipegang-pegang hanya Allah Anak, karena dia mengambil rupa seperti manusia. Allah Bapa dalam perjanjian lama kita bisa lihat melalui Shekinah dalam bilik yang maha suci. Ketika Yesus dibaptis, kita sudah pelajari sahabat lalu, Allah Bapa bersuara, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Yesus yang berwujud, ya, yang berwujud seperti manusia, maksud saya bisa dipegang, dibaptis. Allah Roh, Alkitab menuliskan waktu Yesus dibaptis muncul seperti wujud burung merpati. Jadi maksud saya adalah jangan sampai karena pertanyaan-pertanyaan kita, sangkalan-sangkalan kita mengatakan bahwa kalau Roh Kudus supaya berkepribadian itu harus bisa dipegang dong. Emang Allah Bapa bisa dipegang, saudara? Tidak bisa. Jangan mengotak-ngotakan Allah, saudara-saudara. Jangan kita mengerdilkan kealahan. Roh Kudus memiliki kekuatannya sendiri. Oleh sebab itu, ketika kita berdoa, yang benar adalah supaya diri kita berserah kepada kuasa Roh Kudus. Biar Roh Kudus yang memimpin kita. Biar Roh Kudus yang mengatur kita. Karena dia adalah satu pribadi. Bahkan lebih jauh, ayat yang terakhir yang saya mau ambil saat ini. Sebab, saudara lihat di slide Kisah Rasul 15 ayat 28. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Saudara lihat keputusan Roh Kudus. Roh Kudus jelas adalah satu pribadi. Saya ulangi lagi. Dalam baptisan pun, Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama. Coba saudara lihat, saudara lihat di slide. Saya garis bawahi. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Seandainya Roh Kudus itu hanya sebuah kekuatan, seandainya Roh Kudus itu tidak berkepribadian, maka kata yang cocok dalam Matius 28 ayat 19 adalah dalam nama Bapa dan Anak atau Roh Kudus. Tetapi ini tidak menggunakan kata atau, saudara-saudara. Ini menggunakan kata Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya ini tiga. Ya. Dan saya teringat ini simetris ya waktu saya belajar. Ini simetris betul dengan makanan haram, binatang haram yang tidak boleh kita makan dalam Imamat 11. Yang memamah biak dan berkuku belah boleh kita makan. Ada kata dan di situ. Bukan kata memamah biak atau berkuku belah. Berarti salah satunya. Tapi kalau disebut memamah biak dan berkuku belah, berarti ada dua kriteria. Untuk binatang laut atau yang di air, yang bersirip dan bersisik. Dua kriterianya. Harus ada sirip, harus ada sisik. Sama seperti ini. Pergi, jadikan, baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tiga-tiganya harus, saudara-saudara. Itulah Alkitab. Sekarang bagaimana dengan roh nubuat? Roh nubuat menuliskan. Saudara melihat di slide. Hari ini banyak kita lihat di slide, saudara-saudara ya. Roh nubuat. Ada banyak roh nubuat. Yang pertama, dalam buku Mari Bersaksi halaman 59 ditulis, Roh Kudus mempunyai kepribadian. Kalau tidak, ia tidak bisa membawa kesaksian kepada roh kita. Dan dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, ia juga haruslah pribadi ilahi. Kalau tidak, ia tidak bisa menyelidiki rahasia-rahasia yang terdapat dalam pikiran Allah. Jelas, Roh Kudus itu adalah pribadi dan bukan hanya pribadi biasa-biasa.
Roh Kudus adalah pribadi ilahi yang memiliki kekuatannya sendiri. Ya, jadi ingat, Roh Kudus itu bukan hanya semangat dari Allah atau kekuatannya Allah, bukan. Roh Kudus punya kekuatannya sendiri karena dia adalah pribadi ilahi. Dalam buku Evangelism halaman 567, Ellen White mengatakan ada 3 pribadi yang hidup dalam trio surga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara lihat di slide ya. Yang ketiga, dalam buku Alfa dan Omega jilid 6 halaman 315, kita tidak dapat menggunakan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menggunakan kita. Kenapa? Karena Roh Kudus itu bukan sekedar kekuatan, tapi Roh Kudus memiliki kekuatannya sendiri untuk mengatur kita manusia yang mau diatur. Ya, kalau Roh Kudus itu hanya kekuatan, kita bisa bilang begini, Tuhan, kirimkanlah Roh Kudus supaya memperkuat kita. Seperti hanya tenaga saja dari Allah, ya, tenaga. Tetapi Roh Kudus itu punya kekuatannya sendiri, sehingga dia dapat mengatur kita, ia dapat menuntun kita, ia dapat menggunakan kita. Pertanyaannya sekarang yang penting adalah, maukah kita digunakan oleh Roh Kudus? Maukah kita diubahkan oleh Roh Kudus? Maukah hidup kita dituntun oleh Roh Kudus untuk memuliakan Yesus Kristus dalam hidup kita? Maukah kita berserah kepada kekuatan Roh Kudus? Itu adalah hal-hal yang harus kita tanyakan dalam kehidupan kita ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini Alkitab Roh Nubuat jelas. Kita sudah melihat, Alkitab menunjukkan bahwa Roh Kudus itu adalah satu pribadi. Jika tidak mungkin ia dapat membuat keputusan. Tidak mungkin Roh Kudus memiliki kekuatannya sendiri. Tidak mungkin ia dapat berduka. Bahkan ia juga dapat berbicara, berkata-kata, memberitakan hal yang akan datang. Memuliakan Yesus. Kenapa dia bisa melakukan itu semua? Karena Roh Kudus adalah satu pribadi. Bukan hanya kekuatan, bukan hanya impersonal, tidak berkepribadian. Tapi Roh Kudus adalah satu oknum yang memiliki kekuatannya sendiri, yang memiliki kepribadian. Bahkan Roh Nubuat, tulisan-tulisannya Nyonya White meneguhkannya. Kiranya dengan pelajaran Sekolah Sahabat pada kali ini, kita diingatkan, mintalah kuasa Roh Kudus, mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk memimpin hidup kita lebih hari lebih dekat kepada Tuhan, untuk lebih berserah kepada kuasa Roh Kudus yang dapat mengubahkan hidup kita. Mari kita tunduk kepala dan satu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kami belajar Alkitab, bahkan tulisan-tulisannya Nyonya White meneguhkan Roh Kudus adalah satu pribadi. Roh Kudus memiliki kekuatannya. Oleh sebab itu Tuhan, malam ini biarlah kekuatan Roh Kudus selalu mengubahkan hidup kami. Biarlah kuasa Roh Kudus memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang jelas akan firman-Mu. Bahkan Tuhan, supaya kami diubahkan lebih hari lebih setia. Lebih hari hidup kami lebih memuliakan Yesus Kristus, sehingga semakin banyak orang yang melihat kehidupan kami dan memuliakan nama Bapa yang di surga. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bila rangkuman Sekolah Sahabat ini menjadi berkat, jangan lupa untuk mensubscribe dan juga membagikan pekabaran firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati kita semua.